Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, jumpa lagi, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sakit semoga lekas sembuh. Apapun itu kita mendoakan yang terbaik buat para adik-adik kita, alumni kita, Sivitas Akademika di Trisakti. Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan, bagaimanapun itu adalah nomor satu kita sehat. Dan jangan lupa kalau IKA Trisakti adalah salah satu penggiat vaksin. Yang belum vaksin jangan lupa kita vaksin ya. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa acara ini sudah diselenggarakan berdasarkan prokes yang berlaku. Semuanya dalam keadaan steril, semuanya dalam keadaan aman. Insya Allah akan berbagi edukasi yang terbaik buat para penonton semua. Bro and sis, jujur nih, di sebelah aku tuh ada abang tampan. Susah ya aku mendeskripsikan si abang satu ini. Karena tuh susah loh, aku tuh mengajak beliau untuk duduk jadi tamu podcast kita pada siang ini. Mungkin karena kesibukan beliau. Beliau itu mungkin pemalu juga enggak ya, mungkin enggak juga sih, tapi memang agak suka. Tapi alhamdulillah pada hari ini beliau sudah hadir bersama kita, abang tampan di IKA Trisakti, yaitu Abang Sahala. Abang, apa kabar abang? Baik, adik cantik. Alhamdulillahirobbil alamin. Bang, terima kasih loh bang. Siang ini abang tuh mau datang ke sini akhirnya. Sibuk banget ya bang? Makanya kaget disuruh-suruh datang. Sibuk banget abang. Banget. Luar biasa. Abang ini emang susah. Aku tuh berapa kali ngajak. Tapi demi adek oke lah. Alhamdulillah. Gimana dong ya, aku tuh jadi berbunga-bunga. Gimana coba abang tampan begini udah bilang demi adik oke lah. Gimana coba nggak tersipu-sipu. Merah-merah nggak pipi kau bang? Agak rona dikit. Karena baju gue merah bang. Abang, ya. Kalau abang Sahala, 3 kata dari aku. Karismatik, smart, mengayomi. Wow, luar biasa. Aduh, benar-benar bang, itu aku sangat terus terang melihat abang itu sangat sosok senior alumni kita yang luar biasa. Untuk di kalangan advokat pasti udah nggak ada yang nggak kenal deh istilahnya. Kalau di kalangan para teman-teman kita yang sudah biasa worowiri di dunia pengadilan, persidangan, abang ini udah kayak superstar buat kita. Suatu kebanggaan. Ya jujur saya juga dari Fakultas Hukum bang, yang berkecimpung juga di dunia hukum. Mau mendengar nama abang tuh udah sangat sering. Apa tuh? Abang Sahala Siahaan, abang yang superstar di dunia hukum, khususnya advokasi, banyak menangani beberapa kasus-kasus kakap, klien-klien yang luar biasa, memenangi beberapa kasus, pokoknya amazing ya, jujur. Waduh. Aku amazing. Tapi gimana ya bang, yang namanya tak kenal maka tak sayang. Ya bang, Kita ini baru kenal sejak kita bersinergi di IKA Trisakti. Kenal abang di situ. Kalau dulu hanya kenal nama. Siapa sih bang Sahala? Aku nggak tahu, nggak kenal. Sama aku juga. Iya kan bang. Pas sudah kenal, pas sudah tahu, aku kepo bang. Apa yang dikepoin? Aku browsing dong bang. Sahala Siahaan. Oh my god, ternyata beliau adalah seorang advokat ternama di Indonesia. Yang memiliki kasus-kasus yang luar biasa, klien-klien yang luar biasa. Aku nggak nyangka tuh honornya abang berapa itu. Bisa beli Ferrari kali satu kasusnya bang. Hati-hati mau pajak. Oke. Maaf bapak ibu dan pajak, abang ini aku yakin adalah orang yang bijak. Ya bang ya, orang bijak taat pajak. Bang, sebagai adik junior nih bang, yang berkecimpung di dunia profesional hukum, mengenal abang dari nama. Ketemu abang sekarang. Yang aku bilang tadi bang, karismatik, smart dan mengayomi. Yang terakhir itu loh, mengayomi ya. Mengayomi itu artinya semua dipukul rata sama sebagai adik-adiknya. Ya bang ya. Kalau ada sedikit konflik, friksi dan apa-apa, tetap jadi abang. Bukan jadi advokat. Yakin? Dari mana? Dari tadi. Ya bener kan? Karena pengalaman
abang di dunia advokat itu kan boleh dibilang nggak main-main ya bang ya. Ada pepatah mengatakan tadi, yang tak kenal maka tak sayang. Pas saya kenal saya baru tahu, abang ini gahar banget jadi advokat. Pas sudah kenal, ya Allah ternyata sangat Tahu melo. ya. Melo banget ya bang ya ternyata ya. Iya. Rinto Harahap muncul banget. Rinto. Padahal Siahaan Sahala bukan Iya, Rinto Harahap. betul. Ada hubungan nggak bang dengan Rinto Harahap bang? Satu ini aja, community Batak. Oh komunitas Batak. Susah loh. Mami Ope, Ibu Dewi Prihandini sebagai humas dari Universitas Trisakti. Terima kasih atas kehadiran. Sama-sama Mbak Ope. Mami Ope pokoknya yang terbaik. Mami Ope terima kasih kita diberikan kesempatan. Thank you loh Mami. Aku biasanya manggil Mami bang. Mami kita Karena semua. Mami kita semua. Mami Pinky hari ini ya. Fuchsia. Oke. Sebelum kita melanjuti dengan Abang Sahala yang aku bilang si bang karismatik, smart, dan mengayomi. Apalagi ya bang ya, mungkin ada tambahan dari Mami Ope. Apalagi Mami Ope kalau tentang Bang Sahala, satu kata. Apa bang? Mbak? Amazing, wow. Si abang amazing ini yang dikagumi oleh para ciwi-ciwi Wow. di Universitas Trisakti, khususnya IKA Trisakti. Aku akan sedikit bacain summary-nya. Abang Sahala Siahaan. Biasa dipanggil siapa bang panggilan sayangnya? Ada yang bilang Lala, ada La. Tergantung siapa yang manggil. Bang Lala. Berpelukan, Bang Lala. Bang Lala itu adalah mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 1988 ya Bang ya? Iya, betul. Oh my God, 1988 tuh aku baru bisa apa ya? Dan abang nih banyak loh berkecimpung. Aku baca kebetan ya bang ya. Iya, Berkecimpung di beberapa organisasi. Ketua DPC IPH Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Jakarta Barat pada tahun 98. Organisasi profesional hukum yang menghimpun dan mempersatukan profesi advokat di Indonesia ya bang ya. Betul. Biasa disingkat dengan IPHI ya bang. IPHI. Ya. Pernah juga jadi sekretaris DPD IPHI DKI tahun 2000, lalu wakil ketua DPD IPHI DKI 2003. Wow. Ad hoc kode etik Pradi 2004. Pradi juga bang. Iya. Oke. Ketua harian DPP KAI yaitu Kongres Advokat Indonesia pada tahun 2013. Iya. Ketua DPP IPHI lagi di 2021. Lalu abang tuh juga aktif sekarang ini di IKA Trisakti. Iya. Sebelumnya itu di bidang lapang ya bang ya? Bidang lapang. Bidang lapang tuh ngapain aja bang? Penyelesaian hukum dan kelembagaan. Ngapain tugasnya abang? Nah, segala hal deh. Apa itu? Apapun yang menyangkut permasalahan di kelembagaan. Oke. Ya kamilah yang ditugaskan untuk menyelesaikan. Sesuai dengan advokasi ya bang ya? Salah satunya. Pertimbangannya itu. Oke bang. Itu menyangkut, jadi abang itu selain sibuk di dunia advokasi di luar, abang masih sempat-sempatnya ngurusin kita di dunia advokasi. Luar biasa sih. Itu luar biasa loh bang. Maksudnya orang sibuk, orang pintar tuh banyak. Ya bang ya. Tapi orang yang concern terhadap alma mater, terhadap rumahnya, itu jarang. Karena kita semua mencintai rumah kita. Oke. Karena kampus ini adalah rumah kita ya bang kita. Ya? Rumah kita yang dimana kita akan kembali ke rumah Betul. kita juga. Dan kita wajib memberikan yang terbaik untuk rumah kita. Aduh, berkaca-kaca dong saya. Sama dong bang, kita visi misi kita ya bang ya. Kita akan kembali ke rumah kita, dimana kita saatnya kita pergi merantau keluar. Betul. Kita harus menyumbangkan segala pengetahuan dan ilmu kita kepada rumah kita kembali, yaitu Universitas Trisakti. Oke, sepaham sama aku bang. Aku makin cinta kalau gitu. Bang, di kampus angkatan 88. Cerita dong bang, kenangan di masa-masa di kampus saat itu. Kenangan ya. Kalau dikatakan kenangan banyak. Menyenangkan semua. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asin. Nano kalau zaman dulu. Permen, ya kan. Satu hal adalah aku bangga menjadi saat itu masuk di Fakultas Hukum Trisakti. Bangga banget dan senang banget. Kemudian dalam menjalaninya pasti ada warna-warninya. Satu hal sih yang paling happy ya pacaran sama senior. Nah, itu yang paling happy. Abang Sahala Siahaan ternyata
selain karena pernah berani pacaran sama senior, akhirnya mendapatkan intinya berani dunia advokasi. Mungkin dulu dari situ kali Bang ya terinspirasi ya Bang. Gitu loh. Jadi di situ selain juga banyak teman, pengajar yang berkualitas semua, terutama aku masih ingat tuh Prof. Budi Harsono. Oh, Prof. Budi. Itu kebanggaan banget. Agraria ya Bang ya? Agraria 1 dan 2. Betul. Ya kan, jadi banggalah kita bisa diajarin seorang profesor seperti Prof. Budi. Betul Bang. Dan itu menjadi patron aku sampai saat ini. Sampai kita punya bukunya ya Bang ya? Kita punya bukunya. Bukunya jadi, sendiri. Untuk lulus Agraria 1 tuh nggak mudah, apalagi Agraria 2. Betul. Ujiannya 3 jam semuanya. Betul. Jadi kalau kita udah lulus tuh, waduh rasanya lega dan bangga. Pecah telur. Pecah telur. Betul. Paham Bang. Jadi memang dulu tuh angkatannya kita sih tahun 2000-an salah. Ya lumayan agak jauh ya Bang ya. Jadi memang benar Prof. Budi itu suatu profesor kebanggaan kita di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ya Bang banget. Buku beliau itu dipakai oleh semua mahasiswa hukum se-Indonesia. Betul sekali. Jadi kemana-mana kita bawa buku agraria, hukum agraria Profesor Budi. Dan itu yang adalah dosen Trisakti. Betul. Ya kan Bang ya? Betul. Jadi memang bangga, saat itu saya juga merasakan bangga. Dan banyaklah dosen-dosen Trisakti lainnya ya Dan lain-lain juga banyak. Betul. Terus, jadi pada saat kita sebagai praktisi pun, apalagi menyangkut dengan pertanahan, tentunya yang mereka tanya, lu dulu kuliah di mana? Gua anaknya Prof. Budi loh. Jadi itu namanya beliau tuh juga ada added value juga. Betul. Gitu. Jadi kita banggalah dengan Trisakti. Alma Mater Trisakti memang membanggakan. Maksudnya ya kita nggak kalah lah dengan universitas-universitas dan boleh dibilang Fakultas Hukum tuh macannya kampusnya kita di Universitas Trisakti. Fakultas Hukum tuh boleh dibilang memang nggak kalah Bang dengan universitas-universitas unggulan lain. Ya, tapi tetap bagaimanapun kita harus legowo ya Bang ya. Maksud kita harus down to earth, harus humble. Jadi ya bersengketa boleh di pengadilan. Boleh. Di luar berteman. Duduk ngopi bareng Bang ya. Seru banget. Nih, kita ngomongin serius Abang di Fakultas Hukum. Iya. Abang tuh nakal nggak sih dulu Bang? Kalau nggak nakal tuh bukan fakultas hukum namanya. Bukan fakultas hukum? Bukan anak hukum namanya. Oke. Jadi apa dong kenakalan abang yang abang lakukan waktu zaman kuliah? Wow, cukup banyak. Kalau nggak cukup banyak sih nggak kena skorsing. Serius Bang pernah diskorsing? Oh iya pernah. Tapi kenapa cerita dong Bang? Ya namanya masih muda, berbeda pendapat, tapi terbawa dalam suasana, carry on. Jadi kita juga sering berantem, ya kan? Panggil skorsing. Oh gitu. Berantem antar di fakultas hukumnya. Nah, kebetulan dulu kita fakultas hukum kan di Rawasari. Ya, di Rawasari. Ya kan, di Rawasari. Jadi ya kebetulan di Rawasari itu hanya ada 2, hukum dan landscape. Iya. Ya kan, jadi nggak ada yang lainnya. Jadi ya, karena kita nggak ada enemy di luar, jadi enemy-nya di dalam gitu. Energinya di dalam di ya? Dalam, kalau gitu ya Bang ya? Oh jadi abang pernah berantem? Aku pikir anak teknik doang Bang yang suka berantem. Ternyata itu adalah salah satu cerita anak hukum ternyata zaman dahulunya suka berantem. Tapi habis itu udah selesai ya? Selesai, kita nggak ada yang larut dalam keluar. Oh itu hukum rimba katanya Ibu Dewi. Iya Bang ya? Iya. Kalau zaman aku Bang, itu zamannya adalah anak hukum itu adalah cewek-cewek idola. Oh ya. Ya, jadi karena dulu zaman aku fakultas hukum itu banyak cewek, banyak banget perempuannya. Jadi tuh kita punya istilahnya tuh kita punya cabang di mana-mana. Wow. Ada yang pacaran dengan anak teknik teknik mesin ya kan Bang ya. Males main di dalam Bang. Nah, tapi jangan salah, zamannya aku dulu kebalik. Gitu. Jadi setiap angkatan itu 1:3. Ceweknya 3, lakinya 1. Oke. Jadi kalau kita tuh free market kita besar gitu. Kita yang direbutin. Dia tuh perebutkan. Direbutin. Gitu. Iya. Raja minyak ya. Tapi sejak 1:3. 1:3. Sejak hukum pindah masuk bergabung di Grogol, nah itu marketnya kita gak berkurang. Ya, saingannya beneran. Seperti yang Anda tadi katakan tadi. Oh, benar. Oh, makanya karena pas zaman aku udah pindah ke Grogol, market aku pindah ke
ekspor keluar Nah, Bang. Oke, benar. nyampailah kita cewek-cewek hukum itu jambung di cowok-cowok yang fakultas teknik. Betul. Jadi kalau ada anak teknik itu pada berantem Bang, Nah, itu gara-gara itu tuh. cewek-cewek hukum dulu yang tahu Bang. Gitu ya, infonya Iya, ya, cepunya ya. Sayang, kamu jangan ke kampus. Oh. Abang mau berantem besok. Oke. Atau sayang, kamu jangan bawa mobil. Karena besok mobil kamu ntar rusak, ada yang mau berantem. Nah, jadi seru deh itu. Tapi itu dulu ya Bang ya. Iya, Kalau iya, sekarang iya. mah damai insya Allah. Udah Amin. ngapain sih berantem-berantem. Iya, iya. Kehidupan kamu masih panjang, ya Betul, Bang ya. betul, betul. Masih harus, toh nanti ujung-ujungnya di luar sana setelah lulus Betul, ketemu betul, lagi betul. sama Benar. musuhnya. Nanti kalau berantem gimana mau minta tolong? Ember. Karena memang harus gali banget hubungan baik dengan siapapun. Iya. Kita berasa ya Bang ya, sebagai alumni kalau kita punya hubungan baik, suatu ketika kita butuh, entah itu butuh musuh kita pernah sebel sama siapa, mau nggak mau kita angkat telepon, enak ngomongnya. Betul. Lai, bantuin gua dong Lai. Ya kan Bang ya? Iya. Itu jadi bener-bener banget itu dirasa. Jadi ya, Dan di hukum itu gak ada yang berkelanjutan. Artinya gini, selesai di tempat. oh gitu. Ya, jadi gak ada, gue tunggu lu di pengkolan, gak ada tuh istilahnya. Tak, kelar. Oh gitu. Iya. Zaman Abang ngalamin anak-anak kos nggak? Oh ya, Di Rawasari berarti? Iya, Di Rawasari? betul. Oh, gimana Di tuh Bang Rawasari. antara anak kos sesama? nah ini Hubungannya menarik. lucu Nah, ini lucu ya. Jadi kebetulan rumahku itu di daerah Tanjung Duren. Kuliah di Rawasari. Berangkat pagi. Kadang kuliah tuh udah capek, malas pulang. Iya. Ya udah ke tempat kosnya teman-teman. Kadang di A, kadang B, di C, di D gitu kan. Lama-lama saya bilang, udah deh, gue tinggal tempat lu sharing deh, saya bilang gitu. Tapi apa yang aku punya buat kau punya buat aku ya. Ya ampun. Jadi kita benar-benar pure saling membantu, saling menikmati fase itu. Iya ya, karena banyak perantau juga ya Bang Iya, pada zaman iya, itu. iya, iya. Zaman aku juga ngerasain sih. Lucu Betul, sih memang tuh Bang anak-anak kos zaman-zaman pada saat itu ya. Iya. Aku kan dulu kan tinggal juga dekat-dekat sini kan. Iya. Ibu lo masak apa? Anak kos itu. Atau kan kalinya saudara kamu ada yang kawinan nggak? Yuk gitu kan lucu banget ya. Bah, itu Aduh, mengalami juga ya. Anak ngalamin tuh teman-teman aku anak kampus. Ya ampun benar-benar lucu. Itu sih Iya, iya. suatu kenangan yang kalau kita ketemu nih Bang ya Iya, sama iya. mereka yang sekarang udah keren jadi seseorang profesional, Iya, iya. seseorang tenaga ahli yang dari luar negeri. Iya. Pas pada saat datang aku suka ngeledekin, lu inget gak kita datang kawinan saudaranya si A misalnya ya, cuman pengen numpang makan gratis. Lucu banget itu sih benar itu terjadi. Aduh Abang, makin seru nih aduh. Berasa udara makin panas, apalagi makin seru. Itu kenakalan. Kalau Abang pernah nggak sih melakukan hal yang paling memalukan waktu di kampus? Yang paling memalukan ya sebenarnya dibilang malu ya tapi harus malu-maluin, harus aku lakukan. Oke, apa itu Bang? Jadi gini ceritanya, waktu itu aku ingat dosennya Pak Ahmad Arif ya, Belanda 2. Oh iya. Aduh, kita sulitnya banget untuk lulus daripada Iya. Belanda 2 karena syaratnya itu Pak kalau Arif. lulus baru kita the next step lagi kan. Betul. Belanda 1, Belanda 2. Belanda 1, Iya. Belanda 2. Jadi mau nggak mau udah habis ujian, kertasnya saya tulis, mohon dibantu saya angkatan tua, kalau tidak lulus. Wajib lulus. Ya kan? Jadi pas habis ujian, beliau langsung datang balik. Ini siapa yang nama Sahalasian? Saya angkat tangan. Kenapa? Baru sekali ini gua diancam. Ditodong harus lulus katanya. Iya. Saya bilang, maaf Pak, saya bilang, kalau nggak gitu saya nggak lulus, saya bilang gitu. Iya. Tolong saya dibantu. Dia bilang gitu. Malu saya tua sendiri nanti. Ternyata Bang Sahala mengalami hal-hal yang kayak begitu juga ya Iya, zaman iya, itu ya. zaman Lucu itu. banget ya. Aku ingat kita manggilnya Mas Arif kalau nggak salah ya. Ada Mas Arif. Mas Arif juga ada ya. Ada. Jadi memang sih kalau dulu tuh kenakalan-kenakalan para mahasiswa-mahasiswa tuh lucu-lucu ya Bang. Iya, Pendekatan sama dosen, pendekatan sama siapa? Pernah naksir dosen nggak Bang? Mengagumi ya. Soalnya marketnya masih banyak senior gitu loh. Masa sih dosen-dosen Eva kan nggak cakep-cakep Bang. Cakep. Langsing-langsing, tinggi, seksi. Banget. Belum kalau datang ngajar Oh. wangi, ya kan Bang, pakai Keren. hak tinggi, bener kan? Zaman-zaman aku tuh Keren, ngalamin. keren. Pakai stocking juga ada. Ya. Pokoknya keren. Dan itu dosen-dosen andalan aku yang saat ini menjadi tokoh hukum yang luar biasa, ya kan Bang ya? Betul. Bang, siapa dosen perempuan yang Abang kagumi yang Abang bilang naksir itu? Sebenarnya
semua aku kagumi. Gak lah, spesifik dong Bang. Iya, semuanya aku kagumi. Yang Abang, karena nanti kalau aku kagumi satu orang, nanti cemburu yang sebelahku. tapi kan nggak apa-apa Bang. Palingnya kan tahu. Tipenya Abang saat itu dosen siapa? Overall semua baik-baik. Masa sih? Masa nggak ada yang Abang kalau misalnya bikin Abang langsung semangat masuk kuliah? Curi-curi pandang aja. Apa siapa dong? Ada deh. Abang. Oke, nanti kita langsung nanya aja ya, di WA ya Bang ya. Kita kopdar aja kalau gitu. Aku juga pengen tahu ya, karena kalau aku sih ada dosen yang aku taksir. Ada ya. Tapi nanti ya. Tapi gue udah tahu tuh siapa. Oh my God, jadi malu beneran aku. Oke, Bang. Ya. Zaman Abang tahun 88, lalu zaman teman-teman adik-adik mahasiswa kita yang sekarang. Kalau melihat dari pergaulan teman-teman adik-adik mahasiswa sekarang pada zaman dulu tuh bedanya apa sih Bang? Oh ya, itu beda era, beda zaman. Betul. Ya kan, beda zamannya dulu tuh boleh dikatakan handphone tuh belum ada. Ya benar. Ya kan, Pager ya Bang ya? Baru pager. Ya, itu pun pager tuh udah sangat istimewa sekali. Iya. Sangat, wah yang punya pager tuh orang hebat lah. Iya. Jadi apalagi dengan dunia sekarang sangat-sangat lompatannya 10-20 kali lipat gitu. Betul. Sehingga dinamikanya juga berbeda. Oke. Ya kan, kalau zamannya kita dulu, mohon maaf istilahnya begini, kita mau hangout, mulai jam 6, pulang jam 11, jam 12 kita nongkrong di HI makan bubur. Kalau sekarang baru masuk klub jam 11, pulang pagi, nah itu aja sudah berbeda. Udah berbeda ritmenya ya. Udah berbeda. Jadi jam tidurnya juga udah beda sama zaman dulu. Udah berbeda jauh. Jadi kalau boleh dibilang zaman dulu walaupun sebandel-bandelnya tapi masih tetap masuk kuliah. Ya Bang betul, ya? Masih tetap. Karena tanggung jawab kita ke orang tua besar kan. Betul. Jadi kalau kau nggak saya kuliah kau kuliah. Nah, jadi ada rasa takut itu ada. Oh iya benar. Yang utama itu juga kan di dalam kita berkehidupan tanggung jawab ya Bang ya. Iya. Kita semua memiliki rasa tanggung jawab Betul. terhadap apapun yang kita lakukan. Benar sekali. Yang apa kita perilakukan kepada orang lain, Benar, ya kan? benar. Itu harus bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, nggak akan ada. Jadi memang sebenarnya benar Bang, orang yang berhasil itu adalah orang yang bertanggung jawab. Iya. Ya, dari kita lahir sampai kita mati pun kita punya tanggung jawab terhadap apapun. Harus. Ya Bang ya. Harus bertanggung jawab. Iya benar. Lalu Bang, kita juga gini nih. Kalau gitu masa kuliah udah, cinta-cintaannya Abang kalau nggak salah, Abang pernah pacaran lama ya? Semuanya lama. Masa? Karena tipe baik kan. Coba kalau gitu di antara zaman kuliah ya Bang ya. Ya. Zaman kuliah nih bicaranya, Ya. jangan yang saat ini. Iya. Paling lama Abang pacaran itu berapa lama? Kalau sama yang waktu kuliah itu ya yang pasti sampai dia selesai. Sampai dia lulus. Karena Abang, dia lebih aku selisih 2 tahun. Tuan dia. Iya. Oh gitu. Yang sama senior tadi. Iya. Oke. Itu berapa lama pacarannya berarti Bang? Kurang lebih 3,5 ya. Oh 3,5 tahun. Terus anak orang diputusin Bang? Bisa begitu aja. Oh masa sih? Yang mutusin Abang apa dia? Ya namanya dunia udah berbeda kan. Dia di dunia kerja. Kita masih kuliah kan. Jadi karena kesibukan masing-masing, Ya. kebutuhan masing-masing, ya udah bye gitu ya. Bye. Kita move on dengan yang lain. Ember. Oke. Kirain Abang pernah diputusin dulu. Pernah diputusin nggak Bang? Zaman di kampus Trisakti? Nggak pernah. Serius ya Bang ya? Nggak pernah. Kalau sampai ada yang Abang pernah diputusin, aku pengen tahu siapa orang yang pernah mutusin Abang. Nah itu. Kok berani banget gitu loh. Nggak nyesel. Enggak Bang? Nyesel aku rasa Bang ada yang orang yang nolak Abang. Gitu ya? Iya. Aduh. Pokoknya Coba ya. tanya lagi dulu dia sama dia. Oke. Nanti kita coba catat ya Bang ya dari zaman itu mungkin masih ada yang. Sorry ya Bang. Nggak apa-apa. Nggak, aku beneran kepo sih kalau sama Abang ini gitu loh. Bang, oke. Abis dari kampus Universitas Trisakti, Ya. Abang mulai merambah ke dunia pekerjaan profesional. Iya. Setelah lulus Abang ngapain? Oke, jadi aku lulus memang sudah cita-cita menjadi lawyer. Jadi saya bilang ke orang tua, saya udah mantap nih jadi lawyer. Oh enggak dong, lu harus jadi itu tes hakim. Oh gitu. Aku pengen kau jadi hakim. Waduh, saya bilang aku nggak ada minat jadi hakim karena responsibility-nya besar, saya bilang. Iya. Dunia aku memang soulnya itu di situ.
Ya mungkin karena berbeda pendapat. Ya. Ya udah kalau kamu mau jadi lawyer ya silakan. Tapi risikonya A, B, C, D ya. Oke, nggak apa-apa. Terus saya magang di tempatnya Pak Gunawan Utomo. Gunawan Utomo, iya. Nah, beliau dulu sebagai dosen perburuhan di Fakultas Hukum. Iya, iya. Selesai dari situ, saya lamar lagi kemana-mana. Tapi pilihannya kembali lagi ke Posbakum saya. Nah, kenapa saya memilih Posbakum daripada lopom-lopom ini? Karena saya lebih mementingkan jam terbang. Oke. Jam terbang dan pengalaman gitu. Jadi pertimbangan saya kalau di Posbakum itu kan frontline terhadap suatu pelayanan. Iya. Iya kan? Betul. Jadi ada Bantuan hukum ya Bang ya? bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Iya. Kalau saya di law firm, berarti start saya dari bawah. Oke. Bukan saya nggak mau, cuma tahapannya berbeda. Oke. Kenapa? Karena aku udah telat 2 tahun. Jadi aku agak cukup lama di Fakultas Hukum. Setahun kena skors, 6 bulan terlambat masukin skripsi, jadi aku kehilangan 1,5 tahun. Gitu Oke. loh. Jadi saya harus mengejar speed ketinggalan waktu itu. Oke. Caranya melalui Posbakum. Oh. Jadi di Posbakum seperti kayak LBH gitu kali Bang ya? Iya, bantuan betul hukum. sekali. Memang benar sih Bang. Kalau dari teman-teman yang memang berkecimpung di dunia hukum LBH, jadi kan kalau LBH itu menangani beberapa banyak kasus ya Bang Ya. ya? Nggak hanya itu aja. Betul. Sehingga disitulah kita proses pembelajaran Benar. untuk mendapatkan banyak ilmu, ya Benar Bang ya. sekali. Jadi ilmunya nggak hanya ilmu cuman kasus perceraian aja, kasus KDRT aja nggak Bang ya, tapi ilmunya banyak. Situ banyak. Dan memang salut lah sama LBH teman-teman yang masih loyalitas terhadap LBH, karena itu sesuatu hal yang memang boleh dibilang sejauh kita memang lurus, kita adil, dan kita benar-benar merakyat, itu adalah sebenarnya suatu poin kita untuk mendapatkan step naik berikutnya ya Bang betul, ya. Betul. Ya ilmu kita tuh memang bisa dieksplor di situ. Sangat. Iya, betul. Dan mental kita benar-benar ditempa. Benar. Karena itu kan pelayanan masyarakat Betul. ya Bang ya. Betul. Ya. Orang kan kadang kalau udah lulus apalagi Universitas Trisakti ya Bang ya. Kan boleh dibilang universitas bergengsi. Ya kan? Masuk ke situ juga nggak murah, ya kan boleh dibilang. Zaman sekarang kayaknya juga makin mahal sih Bang. Karena makin bergengsi soalnya makanya mahal ya kan. Jadi sekarang berapa ya satu SKS? 3,5 apa ya Mami Opa ya? Wow. Hukum, kalau nggak salah Bang. Kalau aku dulu 7.000. Ya, aku 50.000. Ujian negaranya 7,5. Oh ya Allah, Ya. paket hemat itu mah bagus dong. Aku masih 50.000. Nah boleh dibilang kan, artinya anak-anak hukum yang masuk Trisakti itu adalah boleh dibilang ya, ngapain sih gue kerja di LBH gitu kan? Mendingan gue kerja sesuatu yang enak, yang adem dalam kantor atau nerusin pekerjaan orang tua ya Bang ya. Betul. Tapi untuk orang-orang yang masih loyalitas untuk kerja di LBH seperti Bang Sahala tadi, bantuan hukum itu bukan sesuatu hal yang boleh dibilang uangnya banyak di situ ya Bang ya. Bukan memang sama sekali nggak ada uang. Memang ada uang, itu kayaknya cuma hanya uang makan paling Bang ya. Ada uang makan lah Bang. Kalau di Posbakum itu sifatnya volunteer ya. Jadi volunteer. Sukarela kan. Jadi kita itu dibayar kalau perkaranya sudah inkrah. Oh, I see. Jadi satu perkara itu dulu kurang lebih 50.000 lah. 50.000 sampai 75.000 pada saat nilai itu, ya kan? Satu perkara berapa orang? Nah, kalau surat kuasanya kan semuanya pengen masuk, ada 5, ada 6, ada 10 per surat kuasa. Jadi itu kita bagi rame. Betul, tuh kan, Bro and Sis, pada zaman itu 50.000 dibagi ramai-ramai oleh seorang Bang Sahala, ya kan? Dengan keuletan, ketekunan, kesabaran, dan saling tetap menjaga sinergi hubungan baik dengan teman masa saat itu, akhirnya beliau bisa menjadi seseorang seperti saat ini. Aku itu Bang, karena hubungan baik kita menjadi seseorang itu pasti juga akan dimulai dari hubungan baik. Betul. Ya kan Bang ya. Faktor keberuntungan itu diikuti dengan hubungan baik. Abang ini banyak temennya banyak. Aku tahu. Kenapa aku tahu? Karena aku tuh pernah banget ngegepin abang teleponan sama orang. Gampang banget dia tinggal angkat telepon gitu. Wah abang ini luar biasa koneksinya, aku bilang. Jadi ya itu serang. Jadi makanya boleh dibilang kita nggak salah loh dalam hal ini memilih abang sebagai PLT. Tapi aku belum masuk ke PLT nih Bang. Aku masih pengen ngulik-ngulik yang lain. Masih pengen mengulik-ngulik dunia advokasi, dunia advokat. Abang juga sibuk di Pradi ya Bang? Dulunya ya. Pradi ya Bang, oke.
Pradi itu kan artinya para profesional-profesional di bidang sarjana hukum, ya yang ingin merambah ke dunia beracara, ya Bang ya, litigasi, itu harus memiliki izin. Nah izinnya kita tuh berada di bawah naungan Pradi ya Bang ya. Saat ini masih di Pradi ya Bang ya? Saat ini saya di IPHI. Oh IPHI, oke. Jadi IPHI itu salah satu pendirinya Pradi. Oh I see. Dan itu dapat sertifikasi justru dari situ kan Bang ya untuk kita beracara. Jadi makanya untuk para bro and sis dan adik-adik kita yang ingin mengetahui banyak cerita tentang dunia advokasi dan gimana pun, nggak apa-apa kan ngubungin Abang? Boleh. Diskusi. Senang banget. Abang tuh senang banget berbagi ilmu. Senang banget. Ini aku ada suatu kisah yang saya masih ingat dulu waktu lulus dari Trisakti itu market itu masih sangat sempit. Jadi anak Trisakti itu rata-rata ke bankers. Oke, betul. Karena ada Pak Hadi Madi. Iya. Oh, dia Pak patronnya di situ. Iya. Terus Pak Prof Budi lari ke notaris. Jadi pada saat kami itu untuk sebagai praktisi hukum, terutama advokat atau pengacara zaman dulu sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi waktu saya masuk Posbakum dalam waktu nggak lama 1,5 tahun saya udah jadi pemimpin di situ. Oh gitu. Oke. Langsung saya panggil adik-adik saya, anak Trisakti magang di sini, magang sini. Gitu. Wow. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun lah saya bisa memanage itu Posbakum. Oh gitu Bang? Iya. Jadi semuanya juga awalnya kita dari belajar ya Bang ya? Belajar asal tekun, akhirnya bisa menjadi seorang Bang Sahala. Gitu. Bang Sahala berarti kan banyak kasus-kasus yang Abang jalani selama ini ya Bang ya? Kira-kira kasus fenomenal apa nih Bang yang pernah Abang kerjakan selama ini? Semuanya sih fenomenal, sukses. Semua fenomenal dan tidak melihat daripada nilai daripada fee-nya ya. Transaksi. Enggak. Semua bagi aku tuh case tuh luar biasa. Cuma ada beberapa hal yang menarik, misalnya kasus seseorang klien saya itu didakwakan membunuh pembantu. Membunuh pembantu. Iya, jadi ternyata klien saya itu mempunyai suatu penyakit kejiwaan. Mental illness. Mental illness ya Bang. Jadi waktu itu saya harus, menariknya buat saya adalah saya justru bukan hanya berjuang untuk klien saya, tapi saya juga berjuang untuk keluarga daripada korban itu. Jadi karena pembantu ini meninggalnya usia produktif, usia 35. Saya bilang sama klien saya, Anda harus bayar sisa hidupnya dia. Meskipun tidak akan memuaskan. Tetapi setidaknya membantu daripada korban itu. Anak-anaknya. Luar biasa. Jadi dia usia 35, kita anggap aja manusia hidup 60. Ya hidup 55 tahun tuh gajinya bayar. Padahal itu adalah klien Abang. Padahal pelakunya adalah klien Abang kan? Sendiri. Tapi dari humanisme dan empati, tetap sebagai seorang lawyer kita menyarankan seperti itu. Jadi jangan hanya kita mementingkan klien kita sendiri, tapi impact daripada perbuatan klien kita harus juga memikirkan. Berarti kata segala sesuatunya memang ada kurang lebih sebagai seorang konsultan hukum, kuasa hukum ya Bang ya. Jadi kuasa hukum itu memang membantu kliennya untuk mendapatkan pelindungan hukum yang seadil-adilnya. Tapi jika memang dirasakan yang bersangkutan mengalami sesuatu hal yang menyebabkan beliau seperti itu yang tadi Abang bilang mental illness tadi, tapi tetap bagaimanapun Abang mengarahkan untuk yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap hidup ahli warisnya. Karena kan ahli warisnya belum tentu bisa tergantung dengan siapa hidupnya ya Bang ya. Betul sekali. Sebagai tulang punggung. Itu kalau itu menurut saya bagaikan tips tuh buat para adik-adik alumni. Apa Bang? Tips buat teman-teman adik-adik alumni Trisakti yang ingin menjadi advokat. Tipsnya satu, kita harus punya integritas. Ya kalau masalah fee itu nanti dengan waktunya sendiri pasti ini. Tapi kalau kita punya integritas, apapun yang kita kerjakan pasti bagus. Betul. Integritas ya Bang ya. Integritas itu adalah menjaga nama baik ya Bang ya. Menjaga nama baik karena nama baik itu adalah suatu nilai terhadap diri kita ya Bang. Kalau orang ibaratnya mau mencari kekurangan kita, mau mencari di mana kenakalan kita,
orang nggak akan nemu. Betul. Sejauh kita menjaga nama baik, ya Bang ya. Dan itu saya setuju Bang. Jadi kalau orang mau ngacak-ngacak kita, sejauh kita punya nama baik, nggak akan ketemu. Orang mau cari salah dari mana silakan gitu. Itu namanya integritas. Jadi bertanggung jawab itu juga integritas. Betul. Aku sepakat itu. Makanya dengan begitu Abang Sahala akhirnya jadi PLT. Nah, nih ya, ini Bro PLT and Sis. Ini kesempatan aku buat mengulik-ngulik sisi Bang Sahala yang belum terekspos selama ini sebagai PLT di IKA Trisakti. Wow. Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Ya Bang ya. IKA Trisakti itu apa sih Bang? IKA Trisakti? Iya. Jadi IKA Trisakti itu adalah pada saat Saudara Ajis sebagai ketua mempunyai keinginan seluruh komponen daripada kelembagaan alumni-alumni itu menjadi satu. Iya. Sementara Saudara Ajis sendiri sebagai ketua IKA Usakti, beliau juga sebagai ketua MT pada saat itu. Masyarakat Trisakti. Masyarakat Trisakti. Ada lagi namanya IKA Sakti. IKA Sakti, betul. Tetapi itu yang hanya di kelembagaan di universitas. Pada Trisakti ini bukan hanya universitas, ada institut, ada sekolah tinggi gitu loh. Jadi saya sangat kagum dengan apa yang Ajis ingin upayakan dan itu terjadi gitu loh. Jadi pada saat merge sepakat semua ya, tanda tangan, kebetulan konsep itu saya yang buat sama rekan Alex. Dan ditandatangani, jadilah IKA Trisakti. IKA Trisakti yang sekarang ini berkibar. Ya. Oke, IKA Trisakti itu artinya tadi kalau dari cerita Abang adalah suatu organisasi alumni dari Universitas Trisakti yang melebur dari beberapa organisasi, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat Trisakti. Yaitu yang tujuannya adalah sebagai wadah Bang ya, sebagai fasilitator yang berbadan hukum. Berbadan hukum. Nah, kuncinya di situ. Yang berbadan hukum yang diakui oleh negara. Betul. Ya Bang ya. Sejak adanya Bang Ketum Aziz Samsudin, kita sudah melebur mengganti menjadi IKA Trisakti yang berbadan hukum. Diakui oleh negara, artinya sudah disetujui oleh Kumham, ya kan Bang ya. Ada surat persetujuan dari Kumham dan itu bukan suatu hal yang suatu hal yang bukan main-main ya Bang. Betul, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng dan terdiri dari beberapa alumni yang bermartabat dan memiliki solidaritas tinggi ya Bang ya terhadap Ketum dan terhadap IKA Trisaktinya. Sehingga dalam hal ini Abang Sahala ditunjuk sebagai orang yang dianggap mampu ya Bang ya melanjutkan tugas-tugasnya Abang Ketum kita Bang Aziz Samsudin untuk masa ke depan. Nah, makanya ditunjuklah oleh Abang Ketum kita Bang Aziz Samsudin sebagai PLT. Betul. PLT itu artinya pelaksana tugas. Nah, yang di mana akan melanjutkan tugas-tugas dan fungsi dari IKA Trisakti ini masa jabatannya beliau, gitu ya Bang ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, Abang jadi PLT. Kira-kira Bang, tugas PLT Abang tuh ngapain aja sih Bang? Kok Abang tuh kayaknya sibuk banget, mau banget ngurusin, padahal Abang tuh sibuknya luar biasa. Nah, itu juga ya. Menarik ya Bang ya? Waduh, itu jadi nggak nyangka dapat kepercayaan dari Ajis selaku untuk menunjuk saya selaku PLT. Iya Bang. Itu nggak mudah. Betul. Sangat tidak mudah. Kenapa? IKA Trisakti ini organisasi besar. Iya. Sangat besar dengan mewadahi alumni yang cukup banyak. Belum lagi IKA itu dinaungi oleh beberapa IKA. Jadi ada Fakultas Hukum, ada FEB, ada Teknik, Seni Rupa, ya, FKG, FK, ya, belum lagi institut, belum lagi sekolah tinggi, ya kan. Jadi memanage ini nggak gampang, tantangan banget buat saya. Betul. Jadi, waduh, ini gimana ya? Membawa kapal begitu banyak penumpang nih dengan warna-warni banget ya kan, beda kalau kita satu warna. Misalnya Fakultas Hukum lebih gampang, tapi memanage sekian banyak penumpang itu tantangan tersendiri, sangat menjadi tantangan. Dan aku juga
karena baru masuk, baru mengenal kembali gitu loh. Jadi saya harus baca pelan-pelan. Oh, si A, si B, si C, si D, si D, si D itu. Dan ini menjadi hal yang menarik gitu loh. Jadi pada saat melaksanakannya pun saya katakan, ayo yuk kita bikin apa kerja, kita bikin program kerja, ya kan, semua semangat dengan program-programnya. Oke ya, habis itu kita laksanakan ya, kita laksanakan gitu loh. Seninya di situ. Iya. Seninya di situ. Oke, jadi suka dukanya banyak ya Bang ya? Nah, lebih banyak sukanya lah. Pasti. Kalau nggak sukanya yang banyak, abang nggak bertahan di sini, ya kan Bang ya? Apalagi didampingi oleh para Sri Kandi, Ika Trisakti. Ada adik di sini kan. Alhamdulillah, ada Ibu Dewi, Dokter Gigi Dewi, humas yang luar biasa. Mbak Ope luar biasa tuh. Abang terima kasih buat tugas yang diberikan kepada Pengmas selama ini loh Bang. Jadi Bro and Sis, di masa jabatannya Bang Aziz Samsudin dan dilanjutkan oleh PLT kita Bang Sahala. Ada satu bidang kita namanya pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Ibu Dewi Prihandini, dokter gigi yang baik hati, ramah, senyum, tidak sombong, cantik, rajin menabung dan tidak pelit. Ini ruangan beliau Bang. Betul. Ya kan? Itu kebanggaan Thank you kita. loh Mbak Ope, ya. ruangannya. Mami Ope terima kasih. Jadi kalau ditanya ke saya sebagai host, sebagai juga saya berada di Ika Trisakti, bener kata Abang tadi, Ika Trisakti itu nggak kaleng-kaleng loh. Kita kegiatannya banyak. Sosial, rata-rata semuanya kegiatan sosial. Dulu ya Bang ya, dari zaman Bang Aziz Samsudin, setiap minggu Ibu Dewi Ope membagikan nasi berkah di masjid. Masya Allah, barakallah, kita doakan buat kesuksesan dan kebahagiaan Bang Aziz Samsudin. Saya ingat banget, kita nyumbang sapi berkurban. Ya, itu juga kita harus doakan yang terbaik-baik buat segala yang baik-baik bagi pemimpin-pemimpin dan teman-teman kita semua. Kita melakukan bantuan. Saya ingat banget waktu itu kita buka puasa Bang di sini. Oh iya. Langsung Bang Ketum arahkan kita ke NTT. Ya itu. Kita ngasih bantuan ke NTT. Kita bergerak tuh Bang semua Pengmas, pengabdian masyarakat. Memberikan bantuan, memberikan kontribusi, energi. Membangun itu ya. Membangun pasca dari korban itu gempa itu kan Bang ya? Gempa ya. Juga memberikan recovery-nya seperti apa. Jadi nggak hanya membantu, tapi recovery-nya mereka juga melakukan. Dan itu kegiatan Pengmas. Betul. Belum lagi Pengmas lagi itu kalau nggak salah ke daerah Jawa Timur kalau nggak salah Mami Ope ya. Oh iya. Iya Bang Lolo ya. Oh iya, Semeru. Saya ingat banget waktu saya ada kegiatan di bawah, saya mampir ke sekretariat, lagi masukin itu Bang. Itu kerjaan goodie bag ya. Goodie bag untuk bantuan ke Semeru, dan itu kerjaan kita sendiri, nggak dibantu oleh siapapun. Betul. Kerjaan teman-teman Pengmas yang punya kegiatan luar biasa di luar aktivitas. Mereka dunia kerja juga ada. Ibu Ope sangat sibuk, waktunya melebihi Ibu Menteri untuk mendapatnya. Tapi tetap masih mau masukin seperti itu Bang. Itu luar biasa. Dan itu nggak semua orang punya concern ke situ. Nggak semua orang punya keinginan hati nurani untuk seperti itu. Ya mungkin orang nggak diberikan kesempatan. Jadi bagi alumni Bro and Sis yang ingin tetap mengabdi kepada Nusa, Bangsa, Trisakti, Ika Trisakti tempatnya. Ya kan? Buat adik-adik yang masih ada di sekolah, di kuliah, cepat kelar, cepat selesai. Kembali ke kampus, kita bangun lagi negara ini menjadi lebih baik. Setuju. Ya Bang ya? Nggak usah jauh-jauh deh, sekarang masanya corona. Vaksin juga sedang kita giatkan gerakan. Ada Ibu Suwita, Kakak Suwita, penggerak vaksin. Nah itu menarik tuh. Itu menarik kan Bang ya? Sangat menarik. Gimana tuh Bang tentang vaksin Bang? Aduh, saya nggak sangka-sangka. Terima kasih Kak Suwita. Ini apresiasi buat Kak Suwita. Betul. Tiba-tiba saya ditugaskan oleh Aziz. Jadi ketua panitia vaksin. Gue bilang, gue ini dunia lawyer, ngapain pula gue ngurus vaksin? Saya bilang. Pegang suntik nggak pernah, ini nggak pernah. Saya bilang, udah deh, tolong deh lah. Oke dah, rasa tanggung jawab kita laksanakan. Terus, siapa yang bisa bantu? Ini ada nih yang bantu Mbak Sweet. Mbak Sweet yang mana orangnya? Yang ini. Terus ngobrol 2-3 kali, wah ini kayak cocok nih, saya bilang. Mbak Sweet, gini deh. Saya bagian kumpulin masa, Mbak Sweet yang ngurusin nakes-nakesnya ya. Jadi kita bagi tugas. Bagi tugas. Itu mengumpulin orang nggak gampang. Ya. Sangat nggak gampang. Jadi akhirnya aku membuat kesepakatan kita pedulikan dulu lingkungan kampus. Oh, di daerah kampus. Daerah kampus Grogol ini ya Bang ya. Jadi saya bikin di situ, saya inventarisir ada berapa kelurahan sih? Ada 10. Iya.
10-nya saya suratin. Oh. Setelah saya suratin, lembaga pendidikannya saya suratin. Iya. Ada berapa panti asuhan? Saya kirim Oh, surat. itu masuk panti asuhan juga, Bang? Semua saya suratin. Oke. Terus ada ada berapa masjid dan musola? Suratin kalau buat jemaah-jemaahnya gitu. yang belum vaksin. Ini. Ada yang bilang, Pak Salah bisa siapin mobil enggak? Saya siapin mobil. Vaksin Untuk semuanya juga? dijemput-jemput supaya. Jadi kita mengumpulkan gitu. Oke. Jadi kita menjemput bola juga ya, Jemput Bang bola, ya? jemput Iya. bola. Dan rekor waktu itu yang daftar 1.500. Wow. Itu rekor tuh. Mensukseskan program pemerintah Ya, gerakan ya, vaksin. ya, Wah, ya. itu luar biasa. Luar 1.000, biasa, Bang. 1.000. Di sini diadainnya, Bang. 1.500, ya. Oh iya. Waktu itu di Gema ya, Di Bang Gema, ya? Di di gelanggang Gema. mahasiswa Iya, ya. iya. Oh, pas juga kita bagi-bagi bansos ya, Bansos, Bang ya? ya, bansos, Iya, ya. benar. Iya. Jadi luar biasa ya kegiatan Ika Iya, Trisakti. iya. Apalagi pada saat di masa kepemimpinannya PLT Bang Sahala, ternyata nggak sepi. Ya. Tetap berprogram, tetap berjalan. Dengan rasa kebersamaan Betul. semua kawan-kawan, Kebersamaan, solidaritas, Ya. sense of belonging itu Ya, perlu. ya, Kita ya. merasa memiliki Ya, kampus ini tuh perlu. Betul. Karena kita juga setelah keluar dari kampus, kita menggunakan ilmu kita yang ada ya, Betul, Bang ya. betul. Ya kan? Nah, ilmu itu kan adalah berkah yang Tuhan berikan kepada kita. Benar. Dosen-dosen kita juga berkah bagi mereka. banget. Ya masa sih ibaratnya rumah sama orang tua kita diamin loyo, apa ibaratnya pondasi-pondasinya berantakan, Betul, ya Bang ya. betul. Karena itulah yang namanya sinergi alumni Ya. bersolidaritas, Sangat. walaupun warna-warni. Meskipun warna-warni. Ada FH, Ada. warnanya merah. Merah. Nih seperti baju Kayak adik aku, nih. perwakilan FH. Kebetulan sih Bang, bukan Nani juga. Nanti kalau saya pakai baju merah kemarin sama Bang Eko, saya oke. jadi anak kembar, Bang. Kita main habis ketemu juga sama Bang Gitu Eko. ya. Ada FKG warnanya apa Mami Ope? Ungu. Ungu, Ada ungu. wah, iya. Ada FTI, teknik FTI, industri, biru. biru. Ada elektro. Ya. Prodi ya, Prodi. oke. Ada juga perminyakan, Minyak, tambangan PKI, geologi. iya. Ada ekonomi Ekonomi kuning. kuning. Wah, itu ekonomi kuning tuh. Pokoknya warna Trisakti Warna kalah Trisakti. warna partai. Waduh. Nah, kalau partai warnanya udah jelas. Kalau ini Iya. Trisakti lebih daripada itu. Ada warna ungu kebiru-biruan saya lihat Ah. kemarin. Ada warna ungu kebiru-biruan. Iya, iya, Warna-warni. Itu keren banget sih, Bang. Sesuai dengan ini. Iya, yang oh di iya book ini. bener. Oke, nih. Bro and sis, check it out. Ya, this is color. Iya. Ini adalah warna-warninya kita beragam-ragam. Yes. Warna-warnanya bikin seru. Ah. Kayak iklan ini Bang, iklan permen. Aduh, nggak Bang, masih enakan kita ngobrol ya? Masih. Sersan ya Bang, Sersan Sahala ya, serius tapi santai. Bang, warna-warni yang tadi berbagai macam kampus teman-teman di kepemimpinan yang Abang Sahala di Ika Trisakti, orangnya pasti warna-warni tuh Bang. Banget. Setiap kepala berbeda pikiran, Ya. berbeda aturan, Ya. berbeda keinginan. Ya. Gimana Abang ngatur para adik-adik Abang, teman-teman Abang itu? Itulah seninya. Oke. Itu seninya. Jadi semakin kita banyak mendengar, itu jauh lebih baik. Ya. Karena namanya pendapat kan nggak mungkin satu orang. Ya. Ya kan, A, B, C, D, E, F, G. Ya tugas kita hanya memanage pendapat itu. Oke. Ya Manage kan, pendapat. bagaimana pendapat itu kita manage dan kita laksanakan. Oke. Ya Iya, kan, iya, jadi saya anggap semuanya bagus. Ya, nggak ada yang nggak bagus. Nggak ada yang nggak bagus, Oke. karena mereka berikan pendapat. Oke. Tentunya dengan mereka ini kan yang sudah profesional, artinya setelah mereka selesai masa pendidikan, mereka sukses dalam bidangnya masing-masing, hati dan pikirannya kan kembali ke untuk Kampus. kampus. Iya bener. Semuanya pengen, oke, ayo we do it. Kalau boleh dibilang, kalau dibilang berpendapat banyak ini itu semuanya pengen, artinya mereka konsentrasi ke kampus tuh luar biasa dong. Sangat. Kita ambil positifnya ya. Ya, Jadi kalau sangat. kita berbeda pendapat, kita berbeda haluan, semuanya pengen ikut campur, ambillah positifnya. Artinya dia terlalu sangat sayang Trisakti, Ya. ingin berkontribusi, Ya, ingin memberikan sesuatu yang bagi dia adalah hal positif. betul. Tapi belum tentu bagi kita positif, bagi orang positif. Betul. Itulah namanya yang dinamika tadi ya Bang ya. Dinamika itu. Itulah tugasnya Bang PLT. Ya, jadi Mengayomi. Balik lagi, mengayomi. Iya, iya. Abang,
Polemik, dinamika, friksi dalam berorganisasi. Abang pernah di advokasi. Abang pernah juga jadi PLT. Apa sih Bang ciri khasnya organisasi itu Bang? Wow, organisasi itu membuat kita dewasa. Membuat kita dewasa. Kita harus bisa menjadi dewa. Jadi dengan kita masuk organisasi, segala hal-hal diri kita itu kan harus kita tekan. Betul. Karena kita di situ belajar sharing, ego kita ya Bang, kita sharing, kita mendengar, ya kan, dan kita menjadi dewasa. Nah, itulah yang menarik dari organisasi. Dan itu makanya saya juga pengen aktif di alumni, dalam hal ini IKA Trisakti, ya pertimbangannya di situ. Jadi kita juga bisa jadi bikin networking juga, ya kan, kita saling mengenal. Siapa yang sangka adikku sayang ini udah jadi direktur, ya kan? Siapa yang nggak sangka ini begini, ya kan? Jadi itu yang membuat kita tuh senang gitu. Dan patut harus kita garis bawahi, IKA Trisakti ini kan nirlaba. Betul. Ya kan? Jadi apa yang mau kita bikin aneh-aneh? Not profit oriented. Betul. Justru kita di sini buang duit. Betul. Bukan jadi duit. Betul. Nah, itu. Betul. Itu harus kita tanamkan. Betul itu. Kepada kecintaan kita kepada, anggaplah ini adalah rumah kedua kita. Betul sekali. Rumah kita udah agak reot-reot. Betul. Kita kasih duitnya. Betul. Teman-teman kita yang hidupnya kurang dari kita bantu. Kebersamaan. Belum tentu saat ini dia susah selamanya. Benar sekali. Kali besok, lusa, tahun depan, berapa tahun yang akan datang dia jadi pejabat. Betul. Ya kan, Dunia Bang? berputar. Dunia berputar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu gimana hidup ya Bang ya. Kita nggak tahu gimana hidup. Kita nggak tahu jalannya hidup kita. Tapi kalau kita saling membantu, paling tidak caring, bantu tuh nggak materi ya Bang ya. Betul. Materi kayak Abang tadi, kapanpun adik-adik ingin bantuan advokasi. Maksudnya ilmu ya. Ilmu beradvokasi, Abang bisa sharing gratis. Nanti aku ajak ke Pacific Place, tempat kesenangannya Abang. Pasti senang. Kok tahu? Di Pacific Aku Place? udah pernah. Oke. Nggak, itu sih rumah keduanya Abang. Nggak, itu Abang memang senang seperti itu. Itu hobi Abang. Abang Sahala itu memiliki hobi untuk berdiskusi dengan adik-adiknya. Menampung yang Abang bilang tadi, menampung aspirasi. Berbeda pendapat itu adalah hal biasa. Aspirasi disamakan. Gimana caranya kepala-kepala yang berbeda ini dijadikan satu, saling membutuhkan. Betul. Ya Bang. Tadi kita bilang kalau hidup kita nggak akan selamanya flat begini. Benar sekali. Suatu ketika mungkin teman-teman kita yang saat ini sedang susah, suatu ketika hidupnya akan jadi lebih baik. Dan manfaat kembali ya, kita zaman kuliah kan juga berteman sama mereka. Benar. Jangan-jangan lo nyontek lagi sama dia, tapi lo pelit sama dia, ya kan? Itu Bang, makanya berteman baik seperti Abang, temennya banyak sehingga pada saat ini temennya di mana-mana. Pulau mana yang Abang gak punya teman coba? Aduh. Mau ke ujung pulau tanya, Abang tinggal angkat telepon. Luar biasa Abang ini. Bang, kelemahan untuk bersatu kan sulit tuh kadang ya Bang ya, orangnya Bang. Orang tuh gampang terprovokasi. Banget. Dan orang tuh gampang tidak mau mendengar. Jadi pengennya ngomong aja, nggak mau didengar. Akhirnya mudah mau dipecah belah. Dimasukin oleh bisikan-bisikan. Ya Bang ya. Belum tentu bisikan-bisikan itu kebenarannya mutlak. Betul. Ya. Karena itu artinya kan di dalam suatu organisasi itu untuk mendengarkan dan mencari tahu. Itu adalah perlu ya Bang. Sangat. Mencari tahu itu nggak hanya dari Google. Betul. Cari tahu yang utama tuh dari teman. Kalau kita tahu sesuatu yang salah atau sesuatu yang ibaratnya belum tentu kebenarannya, hoax, atau cuman hanya isu-isu belaka konon katanya. Betul. Ada baiknya kita kembali lagi bertanya kepada teman kita. Betul. Itu juga termasuk dalam berorganisasi. Sangat. Kalau kita merasa ada seseorang yang dianggap seperti ini seperti itu, baiknya kita tanya ya Bang ya. Memverifikasi, betul. Nggak memverifikasi dokumen aja Bang ya, memverifikasi isu. Nah, juga. Sehingga segala sesuatu yang kebenaran nyatanya itu lebih jelas. Nah, makanya IKA Trisakti memiliki badan hukum, berbadan hukum jelas, tercatat di Kumham, ya kan, terverifikasi. Memiliki juga bagian-bagian sosial yang melaksanakan kegiatan-kegiatan, nggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi IKA Trisakti boleh dibilang memang
sangat layak untuk menjadi suatu sentralisasi alumni ya Bang ya. Iya. Ya, sentralisasi alumni yang akan bisa memberikan wahana baru, warna-warna baru betul. yang tadinya warna biru, merah, ungu itu akan menjadi warna lain dengan kita bersatu. Iya. Bang, kasih tips dong supaya kita bersatu. Sederhana, Ya, niat yang baik, niat yang baik, hati yang tulus, hati yang tulus. dan punya spirit frekuensi yang sama. Oke. Kenapa? Kalau kita beda pendapat, boleh nggak? Harus boleh beda Boleh pendapat. dong, boleh. Tetapi bagaimana mensikapi beda pendapat itu? Betul. Jangan karena beda pendapat merusak rumah kita. Itu yang saya nggak setuju. Yes. Sangat disayangkan kalau ada berbeda pendapat, ya sudah, gue nggak suka, gue bikin aja A, gue bikin B. Hello, kita sudah memberikan contoh yang nggak baik buat yang di bawah, buat adik-adik yang di bawah. Iya. Justru kita sudah dewasa, sudah matang, kok malah kita nggak berikan contoh yang baik. Kok mau terpecah gampang? Betul terpecah banget. belah. Itu yang Gampang kami sangat sayangkan. Ya. Jadi kita harus jaga rumah kita IKA Trisakti ini menjadi lembaga yang besar, memberikan manfaat banyak bagi alumni kampus, buat anggota dan masyarakat. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Iya. Kalau kita punya beda pendapat, wajar, tapi tidak boleh distraction. Kalau distraction, ya sorry to say, you minggir aja. Oke. Karena lembaga ini akan maju sampai ke depan. Iya. Kita straight forward, maju ke depan, Ya. tujuannya ada, Ya. ADART-nya jelas, Dan diakui oleh Kumham. betul. Dan bukan hanya IKA-nya aja, prodinya pun kita kembangkan supaya, ayo badan hukum kita fasilitasi. IKA-nya pun mau badan hukum, kita fasilitasi. Fasilitaskan. Betul. Itu menjadi syarat apa? Kita sebagai organ yang tertib, Betul. bukan organ tidak tertib. Betul. Tertib terhadap organisasinya, tertib terhadap kedepannya dia menjalankan organisasi, dan kalau sudah berbadan hukum, dia bisa enak kerjasama dengan lembaga manapun. Betul. Jadi ada namanya punya izin dan tidak punya izin. Iya. Boleh saja punya mobil, Nggak ada SIM. nggak ada SIM, nggak ada BPKB. Betul. Nah itu bagaimana? Maling dong. Nah itu salah. Ups. Salah deh saya. ya kan. Jadi kita di IKA itu sangat hati yang terbuka untuk kemajuan bersama. Ya. Oh ya, kita sih objektivitas. Kita juga harus tahu bahwa kita ini berorganisasi tujuannya bukan mencari profit. Betul. Kita berorganisasi ini adalah non-profit oriented. Yes. Malah kita justru yang harus mengeluarkan. Betul. Apa yang sudah diberikan kampus untuk kita? Ya. Apa yang sudah kamu berikan untuk kampus? Betul. Kalau cuma ngacak-ngacak doang, anak bayi juga bisa. Ya kan Bang? Sorry ya, ini kita tidak berbicara subjektif loh. Kita berbicara untuk umum, untuk semua para hi guys, bro and sis. Ibaratnya kita bangun tidur, sampai kita mau tidur, hidup tuh ada aturan. Iya, betul sekali. Iya, kita bangun tidur tuh ada aturan. Mau Betul. nunggu ngantri kamar mandi atau mau di satu kamar mandi Benar berame-rame, sekali. ya kan? Kita di jalan juga ada aturan. Semua. Mau tidur balik lagi ada aturan. Betul. Ya, kamu mau bersih-bersih dulu atau mau langsung tidur. Betul. Ya kan, Bang? Betul. Nah, di zaman era pandemi seperti ini tambah lagi ada aturan. Benar. Jadi hidup itu yang udah sulit, ngapain dipersulit? Dibikin Betul. sulit. Iya. Kalau bisa mempermudah urusan orang lain, ngapain mempersulit? Betul sekali. Mendingan kita bersatu. Iya, Mendingan unity. Iya. Mendingan kita sama-sama saling yuk duduk bareng. Kalau Iya. kita ada sesuatu hal yang tidak baik atau tidak merasa benar, kita duduk bareng. Iya. Kita cari verifikasi. Betul. Apa sih yang terjadi? Betul. Ya kan? Benar sekali. Kita mencari tahu teman-teman kita ini apakah punya maksud yang tidak baik. Iya. Ya kan? Ngomong komunikasi itu dua arah, nggak Iya. satu arah ya Bang Benar, ya. benar. Dan artinya kalau diem-dieman tuh menurut kita malah sesuatu hubungan kalau nggak ada berantem Bang, itu artinya nggak ada komunikasi. Iya. Dengan adanya berantem tuh ada komunikasi. Ada komunikasi. Nah, iya kan? Betul. Ada komunikasi. Kayak orang rumah tangga, dia nggak pernah berantem. Aku yakin dia nggak pernah komunikasi. Nah. Masa nggak ada dalam rumah tangga nggak berantem, ya Bang ya? Dalam pacaran masa nggak ada berantem? Pasti ada. Kalau dia nggak ada berantem, pasti dia nggak komunikasi. Betul. Nah, komunikasi itu kan disinergikan, ya Bang ya. Betul. Kata Bang Salah tadi benar. Aku sepaham. Sebagai PLT ini, Abang Salah ini tugasnya memang berat. Sukanya banyak ya Bang ya? Sukanya banyak, Dukanya. asam uratnya banyak, jadi timbul terus. Aduh, Saya kalau stres, aku kalau stres tuh makan. Oh.
Kalau udah makan tuh nggak lihat apa-apa ya udah. Happy. Tahu-tahu malam Sampurat. asam urat. Oh. Itu Jadi Abang Sahala kalau mau ketemu sama Bang Sahala jangan di seafood ya. Kalau Bang Sahala ada asam urat. jeroan tuh nggak boleh. Jeroan nggak boleh. Tapi itu yang paling enak. Tapi itu yang paling enak. Sesuatu yang paling enak kalau kebanyakan memang Iya, bikin penyakit, betul. Bang. Dan sesuatu hal yang berlebihan, Iya. ingin memiliki sesuatu ngotot jadi penyakit, Bang. Benar. Lebih baik bagi-bagi sama yang lain. Nanti Ayo, kita bagi-bagi kita makannya. bagi-bagi lah, Bang. Ya kan, Bang ya? Iya, Bang. iya. Aduh, ini aku agak serius pengen nanya nih, Bang, tapi aku mau nanya, bismillah ya, semoga para netizen aku tidak gimana. Bang, PLT sampai kapan, Bang? PLT kemarin per 14 Maret. Oke. 14 Maret Abang sudah jadi PLT selama 6 bulan. Ya, due date aku di 14. Aduh, abangku yang tersayang, terima kasih banyak atas selama yang udah abang lakukan bagi kami. Mengayomi kami, memberikan kami suatu wadah, tempat, fasilitas di dalam kami mengeluarkan segala unek-unek kami, ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat kampus tercinta ini. Abang sudah memberikan yang terbaik, aku tahu itu. Karena ya beberapa kali aku podcast, auranya positif semua ke abang. Nggak ada aura negatif. Alhamdulillah nggak ada, Bang. Aku yakin insya Allah itu bukan saya kaleng-kaleng, bukan saya lagi sebagai tim sesnya abang, bukan. Walaupun kita berbeda sama warna merah, tapi enggak, kita berusaha objektif. Yang nggak suka kita bicarakan. Nah, abang, PLT 14 Maret udah selesai. Artinya akan ada suatu hal gebrakan baru. Gebrakan baru itu boleh dibilang saya nih pribadi dan teman-teman yang lain sedang menunggu. Who next? Ya, Bang Aziz, terima kasih atas segala bimbingan, salut dengan upayanya, segala apa yang terbaik Abang Aziz lakukan bagi IKA Trisakti Tercinta ini. Kami tahu yang Abang lakukan adalah tulus, tidak sia-sia, dan mudah-mudahan segala kebaikan Abang di luar sana, dimanapun, hanya Allah yang akan membalasnya. Amin. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Amin. Ya Bang, kita tetap mendukung segala yang terbaik, Abang sehat. Dan kita juga mendukung apa yang menjadi legasinya Abang, Bang PLT kita, Bang Sahala. Bang Sahala, saya bicara sekarang netral, bukan warna. Saya bicara sebagai host nih, Bang. Sebagai host ya? Host sekarang. Okay. Kita mulai agak-agak subjektif nih, Bang, sekarang. Ya. 14 Maret udah selesai. PLT udah kelar. Lega. Selamat tinggal, Abang. Oh, enggak. Jangan. Mudah-mudahan ini adalah bukan suatu akhir dari perjalanan Bang Sahala di IKA Trisakti. Kami semua tadi ngobrol berharap ya, ini adalah awal perjalanan Abang Sahala untuk bisa membuat IKA Trisakti menjadi lebih baik, lebih solid, lebih maju, lebih berkembang. Yang terbaik nggak usah, tapi lebih baik tuh harus. Setiap saat langkah kita lebih baik. Kalau untuk ngomongin terbaik itu ya udah Allah yang punya ya Bang ya, Tuhan yang punya. Nah, ada beberapa pemikiran teman-teman. Ngobrol nih Bang kita, ngobrol santai juga sama teman-teman. Gosip nih ya. Konon katanya gosip, tapi kita nggak mau gosip Bang. Kalau gosip itu kan ibaratnya kayak di infotainment Bang. Itu kerjaan Abang kalau gosip itu. Gitu ya. Yang di infotainment tuh suka muncul ada Bang Sahala. Enggak. Jadi Bang Sahala ini juga lawyernya artis guys. Oke Bang. Jadi Bang, kita bicara kemarin beberapa hari lalu, bulan lalu, ada yang kita bicara juga di beberapa kafe ternama di ibu kota, sekretariat dan di warung kopi. Wow. Itu rame kita ngobrol. Saya ini kan adalah orang baru di organisasi IKA Trisakti Bang. Saya adalah orang baru di IKA Trisakti. Kalau di IKFH saya udah bantuin Bang Rifai ya. Namun karena kesibukan kita jadinya udah nggak terlalu ikut campur ya Bang ya. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Nah kemarin ini dicoba dikontak, ayo bantuin IKA Trisakti. Oh ya IKA Trisakti, apa itu IKA Trisakti? Dulunya IKA Usakti. Oh IKA Usakti yang dulu itu sekarang menjadi IKA Trisakti. Iya, dan sudah berbadan hukum. Sebagai orang hukum, saya nggak mau kaleng-kaleng. Iya dong. Saya verifikasi dong, apa itu IKA Trisakti. Kalau cuman hanya kaleng-kaleng nggak jelas, ngapain saya ikut? Kita kan fakultas hukum Bang. Belajar ada hukum korporasi, hukum yayasan, hukum organisasi. Karena itu adalah valid IKA Trisakti, kita turut serta, ya kan? Dan kita kawal. Kawal teman-teman yang di bagian bidang organisasian dan kelembagaan, kita sering bertanya, ya Bang ya.
Lalu sekarang poinnya adalah who next tadi, ya kan? Artinya kita harus mengisi kekosongan pemimpinan ini, Bang. Jangan sampai kosong ya, Bang ya. Karena program teman-teman udah berjalan. 80% tuh ada loh program berjalan sejauh ini. Itu luar biasa. Lalu kita sekarang kan jadi takut kekosongan kepemimpinan. Dari teman-teman bertanya kepada saya, mungkin mentang-mentang saya host di podcast, dipikirnya saya host infotainment kali ya, ditanya-tanya. Nan, siapa sih nanti mau naik? Naik mana gitu. Jadi ketua IKA Trisakti. Oh, emang IKA Trisakti mau ganti ketua? Aku pikir kan nanya gitu awalnya ya. Oh iya, ya karena nggak tahu ya Bang ya. Iya kan udah habis selesai ininya. Oh oke gitu. Ya kalau dari saya berusaha untuk objektif. Menurut kepada aturan ADART. Sesuai dengan mekanisme. Ya kan Bang ya, mekanismenya ada. Ikutin aja. Floor maunya apa, kita ikut, kita komit gitu loh. Dan kita harus legowo. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, kita legowo, kita support. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita juga kepada Ketum Aziz Samsudin. Legasinya harus tetap kita pertahankan. Iya benar. Ada yang nanya Bang. Aku bilang sih, aku nanya gini, kenapa lo nggak nanya langsung sih ke Bang Sahala, nanya ke aku. Lu mau podcast sama Bang Sahala, ada rencana, tapi nggak tahu jadwalnya kapan. Tahu-tahu dikasih ditelepon sama Kania Virginia, manajer podcast. Bang Sahala mau hari ini. Wah, pas banget. Dia pas lagi hari ini aku bisa sih. Titik, teman tuh bertanya. Tanyanya adalah, Bang Sahala nggak mau jadi ketum IKA Trisakti lagi? Masuk di dalam bursa ketua IKA Trisakti. Oke, aku bilang. Oke, I got your opinion and your message. I will tell to Abang that you're all want Abang as our head leader. So, what do you think, Bang? Wow, seru nih. Oke, aku ingin menjelaskan bahwa kita bangga dengan IKA Trisakti, di mana kawan-kawan di dalam melaksanakan tugasnya semua sesuai dengan mekanisme anggaran dasar. Itu harus menjadi patron kita bersama. Betul. Kita nggak bisa mengacu suka-suka kita, itu nggak bisa. Betul lah Bang. Gitu ya kan. Jadi tentunya dengan Bang Aziz sedang ada permasalahannya, tetap kita semua kompak. Betul. Ya, kita semua kompak dan menyepakati tunduk terhadap anggaran dasar. Anggaran dasar, ya. Oke. Nah, di dalam anggaran dasar itu ada mekanismenya, gitu loh. Sehingga waktu itu saya diberikan kesempatan menjadi PLT, penunjukan dari Bang Aziz, kan begitu. Nah, di dalam suasana 6 bulan pun juga kita tidak diam dengan apapun yang terjadi. Tetap kita laksanakan program, kita sangat dewasa lah semua. Happy semuanya, melaksanakan semua yang kita kerjakan. Sampai dengan ada waktunya juga. Ada waktunya juga, kebetulan aku 6 bulan, due date-nya 14 Maret, dan juga Bang Aziz mengundurkan diri. Ada mekanismenya Kak? Ada mekanismenya juga. Apa? Di dalam itu kita mengadakan RUA luar biasa. Oke. Kita akan adakan RUA luar biasa. Satu hal dalam perjalanan ini semua, aku bagian yang bangga menjadi suatu bagian perjalanan bahwa kita dengan spirit preferensi yang sama melaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi. Ini kebanggaan. Betul. Dan kita bisa buktikan tantangan ke depannya, kita sudah bisa lewati dengan baik. Ini role model yang luar biasa. Nah, jadi pada saatnya nanti kita mengadakan RUA, tentunya akan memilih ketua. Nah, kalau bicara ketua umum, tentunya kan bicara di stakeholder. Siapa pemegang hak suaranya? Betul. Mereka yang akan mengusulkan. Nah, tugas saya hanya selama 6 bulan ini mengawal-kawal ini dengan baik sampai ke tujuannya. Tujuannya apa? Di luar biasa itu. Udah, this my job.
tunduk kepada ADART. Ya. Jadi semua. Dan saya orang yang taat azas ya, untuk itu. pastinya dong advokat. Ya, harus. Kalau advokat nggak taat azas, yang ada 2 kali hukumnya tuh Bang. Itu kita memberikan contoh yang nggak baik. Tidak baik, Ya. sanksi sosial tidak baik juga. Memang benar sih ya Bang ya. Jadi kita itu hidup punya patternnya sendiri, ya. Ada aturan, ada Alkitabnya lah masing-masing. Jadi balik lagi di organisasi, buka lagi kitabnya apa? Betul. Kitabnya adalah ADART, ya kan? Pemilihan ini harus berdasarkan apa? Betul. Berdasarkan suara siapa, mekanismenya apa, betul. jangka waktunya kapan, Betul, ya kan? betul. Mari bersama-sama kita vote. Iya. Ya. Nah, kalau ada yang berkeinginan untuk mencalonkan, dipakai jalurnya, silakan diutarakan. Betul. Ya kan? Tidak melalui satu hal yang dianggap giring sana giring sini, gesek sana gesek sini ya Bang ya. Tapi langsung ke forumnya. Caranya apa? Kita ada kalau di organisasi kan artinya Ikat Trisakti ini ada badan pengawas ya Bang ya. Dewan pengawas, ada dewan pengawas. Bisa menyampaikan, memberikan aspirasinya. Kalau ingin menjadi caketum ya tinggal disampaikan kepada dewan pengawas. Kami berkeinginan kita bisa berkompetisi secara sehat, kompetisi secara fair, adil dan jujur. Betul. Ya. Lalu abang nggak milih? Abang nggak milih? Enggak lah. Kenapa? Enggak. Kenapa Bang? Aku cukup puas selama 6 bulan ini sampai dilaksanakan RUA. Oke. Itu enggak mudah sebenarnya. Betul. Tantangannya berat sekali. Iya. Karena ada kemarin peristiwa, karena keadaan saudara kita Ajis terus mengambil momen dengan cara-cara yang menurut saya itu keliru. Tidak fair. Ya, keliru, tidak fair. Dan kalau ada sahabat kita, saudara kita lagi masalah, harus kita di samping dia. Support dia. Support system adalah kita. Betul. Mekanisme organisasi berjalan kok. Tapi jangan distraction. Itu yang saya nggak terima. Makanya saya menjaga betul selama 6 bulan ini. Ya sudahlah, kalau ada orang mau ini ya udah keluarin aja deh. Capek kita, ya kan? Ini kita waktunya bersikap. Betul. Kedewasaan kita diuji, integritas kita diuji, frekuensi kita untuk niat baik kita diuji. Betul. Nah, kalau ada orang yang suka aduh aku paling nggak suka, udah coret, pusing-pusing, ya kan? Wah, tenggelamkan, ya kan? Jadi selama 6 bulan ini sudah bisa kita lewati badai itu dengan baik, dan kita contohkan, tunjukkan kepada yang pihak siapapun, kita itu besar karena kita bagian untuk membesarkan itu. Oh, sekali lagi Bang. Kita besar karena kita bagian yang untuk membesarkan itu. Itu. Quote of the day. Kita besar karena kita bagian yang membesarkan hal itu. Jadi kita bisa menjadi besar karena kita bagian dari proses membesarkannya. Itu. Ya kan? Betul. Sama halnya dengan sebagai orang tua. Betul. Ia membesarkan anaknya, pada saat anaknya menjadi besar, orang tuanya ikut besar. Iya. Oke. Tolong Mas Admit di quote of the day kita ya. Hari ini adalah kita besar karena kita adalah bagian dari yang akan membesarkan hal itu. Ini kita menjadi tagline-nya untuk Bang Sahala. Peng Mas, catet ya nih tagline-nya Bang Sahala. Itu keren, itu bagus. Boleh masuk di dalam fotonya Bang Sahala, tertulis Sahala Siahaan 2022. Oke? Bang. Ya. Keren. Lalu ya Bang ya, kalau kita pribadi, saya pribadi, teman-teman juga, teman-teman yang hadir di sini dan beberapa kali kita ngobrol, kepengen banget nih ya Bang ya, memiliki ketua nantinya yang bisa mengayomi kita, seperti halnya Bang Aziz, Bang Sahala, yang kita rasa tuh udah sangat mengayomi kita. Kira-kira apa dong Bang, pesan-pesan atau harapan Abang kepada ketua yang baru nanti? Oke, jadi tentunya ada tanggung jawab aku juga secara moral menyampaikan kepada nantinya ketua yang terpilih bahwa ini nih pengurus IKA ini the dream team gitu loh. Jadi the dream team, mereka punya semangat, harapan dan ingin berbakti. Gitu. Begitu juga saya akan menyampaikan program-program yang sudah berjalan dan akan berjalan.
Dan tentunya ke depannya nanti sudah kita buat nanti role modelnya bahwa akan melibatkan stakeholder daripada masing-masing IKA sesuai dengan apa yang mau dikerjakan. Gitu. Jadi aku akan sampaikan kepada beliau, siapapun itu nanti, tolong ini dipertahankan dan ditingkatkan. Dan luangkanlah waktu. Luangkan waktu itu nggak harus ketemu, tetapi setidaknya ada spare waktu untuk komunikasi, untuk ini, sehingga apa kenyamanan selama ini nih tetap terjaga. Gitu. Tapi tentunya setiap orang kan punya ciri khas masing-masing. Ya kita harus hargai juga ciri khasnya beliau, siapapun itu, gitu loh. Kita harus hormati itu. Jadi artinya siapapun itu yang akan menjadi ketumnya kita nanti, kita diharapkan komitmennya beliau untuk tetap menjalankan program-program kita yang ada. Jikapun seandainya ketum kita itu adalah sesosok figur yang memang dirasakan sangat sibuk, luar biasa, apalagi menyangkut banyak hal terhadap masyarakat ya Bang ya, itu kita nggak menjadi masalah ya Bang ya. Paling tidak bagaimana cara beliau memanajerialkan waktu, mendelegasikan tugas ya Bang ya. Yang seperti yang Bang Salah lakukan selama ini. Bang Salah sibuk, boleh dibilang sibuk. Waktu kesini aja kita minta waktu 2 bulan baru dapat. Kalah ya Pak Menteri. Nah, lalu tapi kalau dari teman-teman mengatakan pendelegasian tugasnya Abang selama ini sudah cukup baik. Makasih. Kurang lebih itu hal biasa ya Bang ya. Ada kata-kata kurang, ada kata-kata perlu ini perlu itu hal biasa. 6 bulan loh. 6 bulan dikasih tugas untuk menjadi memimpin IKA Trisakti yang luar biasa polemik yang nggak selesai-selesai ya Bang ya. Kayak udah takdir atau udah tradisi, kita nggak tahu. Tapi paling tidak semuanya ini tetap program berjalan. Ya Bang ya. Kekeluargaan kita tetap berjalan. Seperti Ibu Dewi sebagai seorang dosen, dokter gigi, humas, kepala bidang Pengmas, pendelegasian tugas tetap berjalan. Teman-teman Pengmas tetap menjalankan tugasnya. Itu namanya pendelegasian yang baik, manajerial yang baik. Niat kembali ya Bang ya. Di mana ada niat itu udah jalan. Jadi pandai-pandai kita juga, jadi kalau kawan kita lagi sibuk ini kita tutupi dengan cara kita seperti ini. Betul, setuju. Jadi kita saling menutupi. Itu Bu Dewi banget itu Bang, seperti itu. Bu Dewi itu kan sibuk ya, kadang aku juga suka merasa baper ya Bang, WA aku nggak dijawab. Ember, sama, aku juga gitu. WA aku nggak dijawab, baper dong Bang. Aduh, sehari semalam Bo. Ya ampun Bang tuh Bang ketumanya aku teleponnya nggak ada ini kan, tapi ya udahlah kita tunggulah ya. Kayak pungguk merindukan bulan. Tapi kita maklum ya Bang ya, kita maklumi beliau sibuk sebagai dosen. Kali aja waktu kita hubungi dia lagi ngajar, lagi kita hubungi dia lagi praktek, lagi megang bor. Kan? Kalau dia salah-salah, kan pasien ya kena malpraktek nanti dia. Jadi kita maklumi apapun itu sejauh tugas pendelegasian itu berjalan baik. Jadi aku mengquote kata-kata Abang tadi, kita menjadi besar karena kita bagian dari yang membesarkan itu. Dan aku mengquote kata-kata Abang tadi bahwa segala sesuatu itu ketum tuh maklum kalau kita semua punya kesibukan. Siapa sih yang gak sibuk? Emang lo doang, gue juga sibuk gitu loh. Apalagi namanya alumni. Namanya mereka sudah lepas dan mereka punya integritas di luarnya, tanggung jawab di luar kan. Jadi kita nggak bisa memaksa. Artinya kalau mereka sibuk, artinya mereka adalah orang sukses Bang. Nah orang kalau dia nggak sibuk itu malah bingung, ngapain aja jadi alumni Trisakti nggak sibuk gitu kan. Tapi masih punya peran serta yang baik, berkontribusi baik pada alma mater. Pada IKA Trisakti itu apresiasikan. Perihal sibuk ya nggak masalah, bagi waktu. Hari gini high teknologi. Yang penting ada kuota. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada kuota, nanti kita bagi-bagi pulsa di akhir. Ada Bang session kita Bang. Ada ya. Bagi-bagi pulsa dan kita bagi-bagi e-money. Jadi Bang, seru makin seru. Yang aku akan panggil jadinya Bang Lala. Kan tadi kan bilang Bang Sahala, Bang Lala, apalagi tadi panggilnya? Atola. Lalu Bang, program-program udah banyak berjalan. Program sosial, program aktivitas pemanfaatan ekonomi, banyak hal yang sudah kita lakukan. Apa nih Bang, kira-kira harapan Abang kepada ketum yang baru nanti untuk program-program yang sudah berjalan ini supaya tetap bisa kita kawal, tetap berjalan?
Abang komit nggak bisa mempertaruhkan? Aku nantang abang nih. Apakah abang Sahala, Bang Lala kita yang aku bilang tadi adalah karismatik, smart dan mengayomi, ya kepada siapapun yang menjadi ketum kita nanti, abang aku challenge. Abang komit nggak? Program kami yang sudah berjalan, ya, yang selama ini anggap di bawah ketum Aziz, Bang Aziz Samsudin. Siapapun ketumnya, kita akan support. Siapapun ketumnya, kita akan melalui ADART. Tapi kita tetap akan meminta komitmen dari ketum yang baru. Program kita tetap berjalan, nggak diganggu dan nggak di stop. Gimana bang? Oke, tentunya kan dari apa yang pada saat Aziz sudah lakukan dan sudah kerjakan. Aku dipercayakan sebagai PLT juga kulaksanakan. Tentunya kan sebagai kewajiban moral, tentunya kita juga ada tanggung jawab lah. Betul. Untuk mengingatkan, menyampaikan kepada yang terpilih. Ini program unggulan loh. Yang besarkan nama kita gitu. Ya kan, di mana program unggulan ini melibatkan seluruh stakeholder nantinya. Jadi please, jangan stopin ini barang. Barang bagus harus kita kemas dan kita besarkan. Iya. Dong, nggak mungkin saya akan menyampaikan kalau barang nggak bagus. Ini barang bagus loh, barang seksi gitu loh. Iya. Ya kan, kenapa seksi? Karena manfaatnya begitu banyak buat masyarakat, manfaatnya begitu banyak buat kampus, manfaatnya begitu banyak buat anggota, manfaatnya begitu banyak buat stakeholder. Betul. Semua itu satu inner circle. Menikmati semua daripada itu. Nah, ini barang seksi. Jadi harus tetap jadi. Berjalan. Malah mestinya harusnya diharapkan ketum yang baru bisa mengemas itu menjadi lebih seksi, lebih bagus, lebih menjual, ya kan bang, kayak proses suatu barang, benda, dikemas udah bagus-bagus, tiba-tiba ada sesuatu yang baru dengan inovasi baru, dengan pemikiran yang lebih baru, akhirnya akan jadi lebih bagus, ya kan bang ya, harus. Malah si barang ini dapat dijual nilainya lebih tinggi, diharapkan IKA Trisakti sebagai barang ini dengan ketum yang baru nanti bisa menjadi lebih baik. Ibaratnya kalau berlian yang keratnya lebih tinggi, bercahaya, bersinar, yang membanggakan bagi siapapun. Sehingga alumninya kalau ditanya fakultas universitas mana? Trisakti. Universitas mana? Trisakti. Trisakti solid. Indonesia Jaya. Karena kita juga kan sudah bikin program kerja. Dan beberapa berjalan dan akan dijalankan, ya kan? Jadi dengan hal itu ketua terpilih ini sebenarnya udah enak nih, ya kan? Dia tinggal take off aja udah enak banget. Jadi tidak perlu lagi harus A harus B, tinggal melaksanakan ini semua goal. Keren dong ya bang ya. Harusnya insya Allah mudah-mudahan bagi siapapun ketum kita yang baru nanti kita berharap semoga program-program kita ini masih tetap berjalan. Sebisa mungkin, sebaiknya mungkin kita malah bisa mempercantik bentuk IKA Trisakti ini. Diharapkan seperti itu. Dan yang pertama PR-nya adalah kita mempersatukan, mensolidartaskan yang menjadi solid itu yang susah, ya bang. Perkara beda pendapat, beda kubu, beda warna itu hal biasa. Namanya fenomena kehidupan, dinamika. Itu biasa. Jadi intinya adalah sejauh kita memang udah komit kepada IKA Trisakti untuk kita mohon waktunya, kita mohon kepekaannya, kita mohon concernnya kepada kita untuk kita tetap dilihat-lihat, walaupun pendelegasian tugas dalam bentuk apapun kita mah menerima, ya kan bang ya. Tapi semoga kita tidak dipecah belahkan kembali, malah saya justru, yakin enggak. Aku yakin enggak bang? Aku yakin enggak? Karena abang PLT-nya, aku yakin aku pegang abang. Abang pasti sudah akan menagih janji-janji, ya bang ya? Karena kan ini amanah loh bang. Amanah ini bukan suatu hal yang mudah ya bang ya? Oke, terakhir. Apa pesan-pesan abang, harapan abang buat adik-adik di Trisakti ini? Baik yang masih sekuliah ataupun teman-teman di alumni IKA Trisakti. Dimanapun berada deh, nggak hanya di IKA Trisakti. Siapapun itu orangnya, tapi dia alumni Trisakti. Tentunya buat adik-adikku yang masih kuliah, situasi pandemi tantangannya berbeda daripada saat yang tidak pandemi. Tapi kita sudah
mendekati fase akan menjadi endemi. Oke. Ya kan, jadi gunakan sisa waktu untuk itu menjadi menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kita harus siap fighting di dalam ke depan dalam kehidupan masing-masing. Dan kepada sahabat alumni, mari kita besarkan rumah kita IKA Trisakti sebagai tempat wadah kita memberikan karya yang terbaik bagi kampus, ya kan, bagi anggota kita sendiri untuk saling membantu, saling menopang, ya kan, saling membuat jaringan yang terbaik, dan juga bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Itu tanggung jawab kita bersama sebagai alumni dan mari kita besarkan ini rumah kita dan kita jaga rawat rumah kita IKA Trisakti. Jadi kembalilah ke Trisakti, rawatlah Trisakti. Rawatlah IKA Trisakti. Rawatlah. Bang, kok suaranya enak banget sih Bang? Kasih secuplik lagu dong Bang. Oh, lagu apa kita? Itu kata Mami Ope, cinta yang tulus di dalam hati. Tolong Bang, aku mau tidur dulu. Yang bersemi di dalamku. Bang, jadi kapan itu Bang? Penyelenggaraan RUA-nya Bang? Oke, RUA kita akan selenggarakan pada tanggal 20 hari Minggu. Hari apa? Minggu, hari Minggu 27 ya Bang ya? 27 Maret. Mari kita hadiri dengan sukacita, dengan semangat, bahwa kita tunjukkan bahwa apapun keadaannya, apabila kita taat asas, akan memberikan hasil yang baik. Amin. Ya bro and sis, tanggal 27 Maret ini ya Bang ya, hari Minggu. Bertempat insya Allah di suatu tempat. Karena belum resmi, kita juga nggak tahu di mana sih sebenarnya. Tapi yang pasti tempatnya representasi, keren punya deh tempatnya. Oh yakin? Gitu Bang? Iya dong. Trisakti loh. Trisakti gitu loh. Aduh. Masa gitu loh hari ya gini. Jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Ya kan, jangan kayak orang susah. Oke, jadi bro and sis, tadi mengutip Bang Sala tadi, jadi akan dilakukan rapat umum anggota luar biasa IKA Trisakti, Ikatan Alumni Universitas Trisakti yang Ikatan Alumni IKA Trisakti ya kan Bang, yang akan insya Allah diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret ini 2022. Secara officially nanti dari tim humas kita akan menginformasikan lebih lanjut. Jangan lupa itu, simak nanti juga akan ada tayang di suatu channel khusus. Supportnya, mohon dukungannya, mohon doa restunya, mohon segala harapan yang terbaik. Kalau bisa mohon kontribusinya. Kita membesarkan IKA Trisakti, rumah kita. Kayak ada lagunya apa sih Mami Ope? Rumah kita gimana? Oke, nanti Mami Ope akan menyanyi berarti pada hari RUA. Cocok. Dicatat ya, Mami Ope akan menyanyi lagunya God Bless. Bang, aku mau kasih pantun dikit. Boleh. Bang Sahala belum makan nasi nih. Wow. Bang Sena mau baca puisi. Oke. Silakan Bang Sena. Ini puisi yang saya tuliskan ini saya dedikasikan untuk abang kita, Bang Sahala, karena selama menjadi PLT 6 bulan ini kita semua merasakan bahwa gaung IKA Trisakti itu sudah menggaung sampai di Jawa Timur, di Lumajang, sampai ke Malang tentunya, terus kita juga kemarin ke Tanjung Pasir, NTT, terus juga ada acara dengan BNN Jakarta Timur, kita ikut praserta dalam Walk on Drug. Nah ini kan adalah satu kebanggaan dari kita alumni atas kepemimpinan dari Bang Sahala selama 6 bulan ini ternyata sangat bermanfaat. Dan tadi Bang Sahala nih yang kita tangkap quote-nya hari ini, kita besar karena kita menjadi bagian yang membesarkan. Ini bukan sekedar ucapan ternyata. Selama 6 bulan ini mungkin seterusnya kita akan bisa lihat bahwa ini yang akan dilakukan oleh Bang Sahala dan kita bersama tentunya nanti ke depan sebagai alumni IKA Trisakti. Semoga kegiatan-kegiatan kita bisa bermanfaat buat masyarakat, buat rakyat tentunya yang ada di negeri ini. Dengan ini makanya saya menuliskan sebuah puisi judulnya Mata Cakrawala. Wes, mantap. Hidup mengalir saja seperti air.
berhembus seperti angin yang bertiup, seperti matahari yang selalu menghangatkan cakrawala, karena takdir yang selalu mengajarkan kita, karena waktu yang mendewasakan kita dalam asuhannya. Berjalanlah dengan mata hati, karena kadang kedua mata kita dibutakan oleh pandangan duniawi. Rasionalitas dalam pikiran kadang disesatkan oleh emosi dan egoisme. Hidup adalah pilihan. Di sisi mana kita mau berdiri? Bagaimana kita mau bersikap dengan kehidupan? Dengan ketawaduankah? Atau dengan egosentris yang ada di dalam jiwa kita? Hidup memang membutuhkan keberanian dengan ketegasan yang bersahaja. Karena sangat menyadari dari dalam diri kita hidup adalah amanah dari Tuhan untuk selalu membawa kebaikan di atas telatah muka bumi. Untuk membuat keadilan, selalu berjuang meletakkan hak kepada yang berhak, dan menciptakan kedamaian dengan cara-cara yang baik untuk menenteramkan hati sesama kita di kehidupan ini. Kebijaksanaan dalam diri terbentuk dari pengalaman dan perjalanan hidup yang dialami sendiri selama ini. Menjadi bijak itu ketika kita mau selalu mengintrospeksi diri sendiri melalui perenungan panjang, disertai kesabaran dengan penuh kesadaran untuk dan demi kemaslahatan bersama di kehidupan ini. Hidup adalah keberanian. Keberanian melihat kehidupan ini dengan mata hati. IKA Trisakti 21 Maret 2002. Terima kasih. Wow, luar biasa. Bang Sena Prakoso alias Makasih, Bang Om Eko. Bang Eko ini memang selalu mahir memberikan kejutan-kejutan puisinya. Luar biasa. Spontanitas. Ini adalah salah satu aset kampus yang insya Allah mudah-mudahan Abang Eko sukses di dalam karir, dalam fashionnya, dalam berpuisi. Suatu saat kelak akan membuat buku sendiri ya Bang ya. Itu top. Nanti kali aja kita nggak tahu kalau Trisakti akan punya fakultas sastra nih. Harus dong kalau kayak gitu. Iya. Oke, Bro and Sis, sebelum penghujung acara kita, mau kita menyampaikan nih Bang, bahwa IKA Trisakti ini podcast kita terselenggara berkat kerjasama IKA Trisakti dengan tim humasnya Ibu Dewi Prihandini, Mami Ope. Makasih Mami Ope. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungannya Mas-mas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan selanjutnya saya juga menyampaikan jangan lupa untuk akhir acara ini kita akan membagikan 4 voucher Bang. Bukan voucher sepertinya ya. Jadi 2 adalah electronic money. Ada 2 electronic money senilai Rp250.000 untuk 2 orang. Yang 2-nya adalah pulsa. Senilai Rp250.000 juga. Jadi ada 4. Caranya adalah nonton YouTube ini sampai selesai. Jangan lupa like-nya. Nama-namanya nanti akan kita undi dan oleh para admin kita akan dihubungi. Kalau bisa jangan lupa meninggalkan nomor telepon, DM ke IKA Trisakti Official untuk Instagramnya. Abang, Adik, sebelum di penghujung nih, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku pengurus IKA Trisakti. Selama 6 bulan ini kalian dan kita bersama memberikan yang terbaik untuk organisasi rumah kita. Alhamdulillah. Itu yang menjadi kebanggaan buat aku secara pribadi. Ucapan thank you banget untuk semuanya. You're welcome Bang. Wow. Abang ngomongnya
berkaca-kaca loh, Iya loh. serius loh, ngomongnya berkaca. Bisa di shoot nggak sih deket, di zoom, abang Nggak ngomongnya terasa ya. berkaca-kaca. Beliau sejujur ngomongnya dari hati, tulus, Iya, nggak iya. kaleng-kaleng. Ini adalah suatu kontribusi yang tidak bernilai harganya bang. Iya, sama. Hanya Tuhan yang akan membalas segala Amin, kebaikan amin. abang Buat- dengan yang buat lebih kita baik, semuanya. untuk Iya. keberkahan semua, untuk kesuksesan semua. Iya. Abang, Iya. terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa Sama-sama. ini bang. Saya atas nama rekan-rekan pengurus IKA Trisakti mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas segala perhatian abang. Waktu abang, Ya. kontribusi abang, energi abang, bahkan duit abang, hepeng, Hepeng ya. yang telah abang keluarkan bagi kita yang tidak ternilai harganya. Hanya Enggak hanya segala sesuatu itu kita hanya bisa memberikan abang doa. Amin, amin. Doa, Terima kasih. sukses, restu buat abang ke depannya. Amin, amin. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Kita meminta abang tetap stay tune di channel Oke. IKA Trisakti kita, kawal kita dengan baik, Pasti. dengan cara apapun yang terbaik. Iya. Kami yakin itu adalah abang. Iya, iya. Bang, kami berharap abang semoga sehat selalu. Amin, amin. Abang Sama-sama diberikan umur yang sukses, Amin. umur yang bermanfaat, Amin, amin. waktu yang bermanfaat, Iya. rezeki yang luas, kebahagiaan pastinya. Ah, ah. Dan abang makin disayang oleh teman-teman semua. Amin. Dan Terima abang kasih. makin sayang sama kita. Oh harus, pasti. Ya, itu pasti. Jadi Pasti. abang jangan lupakan kita walaupun dimanapun berada. Oh enggak dong. Nah, Di hatiku pokoknya, semua Bang. itu. Pokoknya kita sih tetap hanya mengandalkan untuk kita tetap solid ada Ya. abang, ya. Dan abang tetap bisa, siapapun ketuanya nanti, abang tetap bisa bersinergi dengan Ya, beliau. pasti. Ya bang ya. Pasti, pasti. Dan kita semua dukung bang. Apapun Pasti. yang menjadi aturan, menjadi keputusan bersama, menjadi yang terbaik untuk IKA Ya. Trisakti kita dukung. Kita harus Apa sih dukung. yang nggak buat IKA Trisakti? Ember. Ya nggak bang. Waktu kita berharga ya bang ya. Betul. Tapi kita ada di sini buat siapa? Buat IKA Trisakti. Trisakti. Yeay. Ya Bro Ensis, makasih sekali lagi. Jangan lupa nanti tonton sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Kita akan mendapatkan hadiah yang gak cuma-cuma. Dan hadiah itu gak hanya berakhir di sini. Untuk podcast-podcast kedepannya, semoga kita terus tetap dapat mengedukasi, memberikan ilmu yang bermanfaat. Gak hanya dari sisi seorang Abang Salah atau figur-figur lainnya. Mungkin dengan ilmu dari nanti dari para alumni kita yang banyak ilmu Ya. dan kepintaran di masing-masing, kita akan memberikan kontribusi tersebut. Iya. Akhir kata dari saya dan atas nama panitia podcast kami, terima kasih Bang Lolo, Terima kasih Bang Lolo, Bang Eko, Bang Eko, Mbak Ope. Mas Arifin, ada Pak Arifin, Ibu Nia, dan tim Virginia, semua. dan tim manajer kami adalah Ibu Virginia. Ya. Yang terbesar kami ucapkan terima kasih buat Ibu Dewi, Mami Ope. All the best for you Mami Ope, kamu adalah yang tercantik. Akhir kata wassalamualaikum, Waalaikumsalam. sampai jumpa lagi, tetap semangat dan stay safe everyone.